itu gue samperin yang bener-bener gue lus-lus gitu. Posisi dia tuh tiba-tiba kayak itu kayak gue dengar suara penggerang. Mulai di situ gue panik, nangis, gue bilang dan pulang. gue mau pulang, tolongin gue. Gue nangis, gue bingung gimana semua segala macam. Tiba-tiba yang gue tuh kayak ngeliat ke atas, itu tuh kayak sinar putih terang banget yang gue sampai gue. Hai bro and sis, balik lagi di Wadi Sisters cerita horor. Takut. Centil gitu kayaknya. Ini mah jatuhnya gak horor ya? Gimana sih? Jadi gimana? Tahu sama kalian ya nggak akan mungkin horor. Iya sih, karena muka kita horor tapi kita lawak gitu. Enggak juga sih sebenarnya karena lo takut. Kesel banget gue. Jadi gini guys, aku mau tanya sama kalian. Kalian itu punya cerita nggak tentang cerita horor? Kenapa? Oh dia mau kentut. Dia ngebom. Jadi kalian itu punya nggak cerita horor yang berhubungan dengan binatang? Lagi minum. Lu ngomong binatang aja binatang. Mean of binatang. Biar kalian jadi kesannya tuh kayak ke barat-baratan gitu. Jadi yang berhubungan dengan hewan. Entah itu. Biasanya kan kalau misalnya ini kayak pergi naik gunung gitu ya. Tiba-tiba ada katanya sosok macan gitu kan. Aing teh macan gitu. Coya. Aing teh mau gitu kan. Atau misalnya apalagi sih biasanya gue aja lupa. Emang lu pernah naik gunung? Enggak sih. Giung. Gitik atau angsa. Emang kenapa mereka? Kalau itu biasanya kalau lu samperin atau apa nanti dia jadi kunti. Oh ya. Kalau angsa itu lama-lama dia gede bisa jadi pocong. Oh iya. Oh iya. Kok gue gak pernah lihat, Cong? Ya itu. Kok gak pernah lihat? Emang lu pernah naik gunung? Amit-amit iya sih. Iya sih. Lu pernah naik mau ngapain coba? Besok kali naik gunung kita. Yang suka menemukan kayak gitu. Tapi memang biasanya kalau lebih sering sih mungkin kayak itik gitu, anak ayam kah atau ntar yang kayak gitu. Oh, kalau anak ayam gue pernah. Apanya maksudnya? Maksud enggak itu gue beli yang di anak SD. Bukan. Oke, ini kan yang ditanyakan kalau naik gunung. Itu kan tadi cuman sebagai contoh. Kalau lagi naik gunung kan biasanya kadang suka ada yang kesurupan. Aing teh mau. Iya. Terus kan Buncis bilang itu masalah itik. Kalau ketemu itik, ketemu angsa, ketemu. Emang ada yang ketemu itik. Tapi itu benar gak itu di gunung? Itu karena lu mikir gini. Kalau anak ayam? Anak ayam itu biasanya jadinya kuntai. Itik atau ayam itu kuntilanak. Iya. Nah, misalkan lu jalan nih, entah itu ke hutan kah atau kemana gitu, atau mungkin tempat-tempat yang wingit, lu sendirian, tiba-tiba di tengah jalan. Wingit itu apa maksudnya? Wingit itu yang angka. Serem. Bisa pakai bahasa Indonesia aja nggak, Bun? Ya, itu Indonesia. Itu Indonesia. Cuman kitanya aja nggak tahu. Iya. Mohon maaf. Lu jalan sendirian atau berdua gitu. Dan memang kalian lagi beruntung nih di jam 12 malam atau pokoknya jam 12-an gitu. Tiba-tiba di tengah jalan itu melihat ada anak ayam. Nggak ada beruntung-beruntungnya dong itu. Ya itu bagi orang nih siapa tahu beruntung. Kasihan itu anak ayam sendirian. Ngapain tuh anak ayam jam segitu masih keluaran? Mungkin dia terpisah dari ibunya. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin mau diselamatin atau kayak gimana gitu kan. Mau dibawa pulang. Nah, tiba-tiba nanti dia entah itu tiba-tiba berubah. Ya bukan Power Ranger, anjir. Hilang cekikikan. Tahu bilang minjal. Nggak beruntung, Bun. Nggak ada beruntungnya kalau bisa ngeliat anjir. Yang nggak beruntung itu mereka. Yang beruntung itu kalian. Enggak sih, gue mah takut, tetep aja nggak beruntung buat gue. Buat mereka sih biar kata anyep ya. Kalau gue mah anyep juga. Makasih bang. Kita sih sorry ya. Oke, next. Next terus. Berarti lu pernah
Lu punya? Kalau Atau lu pernah punya pengalaman ketemu binatang-binatang itu di tengah jalan? kalau di tengah jalan sih enggak ya. Ini cerita zaman waktu gue masih kecil banget. Mungkin sekitaran kelas 4 atau kelas 5. Kelas 4 atau kelas 5, sorry. Umur gue 4 tahun atau 5 tahun waktu almarhum kakek gue itu meninggal dari bokap. Jadi kita pulang kampung udah nggak bisa nemuin kan, karena memang udah kadung duluan. udah sampai sana, udah masih ada kayak acara selamutan pengajian itu malam. Gue nggak tahu jam berapa, lagi tidur, posisi gue tuh tiba-tiba kayak di kuping gue dengar suara penggerang. Serius lu? Orang ngorok kali, Cor, samping lu. Masa ngorok ini? Ada tahu orang ngorok gitu. Ya tapi ngerti gitu. Tapi nggak di samping kuping banget. Biasanya kalau gue ngorok pun gue akan kebangun. Oke. Iya. Nah, ini tuh masih kecil, bener-bener kondisi tuh semua rame di rumah itu lagi, karena udah selesai pada ngaji, masih pada, kalau orang Jawa tuh jagongan, itu ngobrol-ngobrol. Iya, karena nungguin sampai paginya lagi gitu, karena belum pada tidur. Nah, terus ada, gue dengar suara itu, tiba-tiba gue Kebangun. Gue tegesin itu suara apa? Kok kayak ada suara ngegereng. Jadi gue saking gue penasaran, gue ke dapur, gue ikutin suara itu. Kok sampai ke dapur sih? Iya, jadi rumah kakek gue itu di sini ruang tamunya gede gitu. Sombong. Enggak sombong ya? Oh enggak ya, ngasih tahu doang. Ngasih tahu itu nafsu. Kalau rumah Joglo itu kan yang istilah kayak ruang tamu itu kayak cuma ngeplong begitu doang. Iya, itu kalau joglo. Nah, terus dapurnya itu tuh ada di belakang. Masih zamannya pakai kayu bakar gitu. Gue ikutin ke dapur, kok suaranya kayak di belakang nih gitu. Terus kayak ngegereng gitu. Gue cari nggak ada. Wah, tiba-tiba kayak suaranya ada di luar. Gue keluar lah itu. Ibu penasaran banget ya, Bu. Iya. Sampai dicari. Nah, sampai di belakang dekat ada kandang kambing, gue ngeliat kok ada yang lagi kayak tiduran gitu. Macan tuh lagi tiduran gitu kan. Dan begonya, ya nggak tahu, mungkin karena gue penasaran atau entah terhipnotis atau kayak gimana, gue samperin. Itu gue samperin yang bener-bener gue lus-lus gitu. Ngapain lu lulus macan? Gila kali lu. Kompak banget lagi kita kaget. Kita kayaknya salah berteman deh, Cak. Ngapain sih kita berteman sama dia? Macan lah dielus. Udah gitu, terus akhirnya dia bangun, ya gue ikut bangun kan. Terus spontan dia jalan. Wih, Enggak dong, angkomeng itu. Gue ikut jalan. Gue naik tuh di atasnya, jadi gue berasa kayak naik kuda. Serius loh. kayak anak kecil yang abis disunat naik harimau. Baru. Iya. Ya udah, nah gue nggak tahu ini tuh gue mau dibawa kemana. Mau dibawa kemana diriku ini? Waktu itu mungkin belum disunat kali. Emang belum. Nah kan, Urusannya apa, Cong? ya kan kalau anak kecil dia lagi mau disunat, lagi bikin arak-arakan gitu. Pesta kan begitu nih. Itu kalau mau disunat. Kalau mau disunat. Oke. Di Jawa Barat, ya, biasanya sisingan gitu. Oke. Nah, terus udah, akhirnya gue dibawa, nggak tahu tempat itu di mana, gue nggak ngerti. Gue ngeliat ada pohon gede banget tuh, kayak pohon beringin. Itu mungkin dipeluk 10 orang pun masih belum kena. Serius loh, segede itu. Ya, Gede banget dong. dan dulu di situ, kalau di kampung bokap gue, kalau ada yang orang meninggal,
pasti kayak di situ kayak masih ada upacara atau kayak gimana kayak gitu. Oh ini yang kayak kejawen gitu ya Bun? Harusnya enggak ya? Mungkin bisa dibilang kayak gitu kalau orang zaman dulu. Oke. Terus udah di situ yang kalau itu ada kayak tumpengan, terus ada yang ayam ingkung apa segala macam. Nah, habis selesai itu dibagi-bagi kan, dibagi-bagi. Nah, pokoknya di situ tuh gue dibawa ke posisi itu dan di situ gue bener-bener gue turun, gue main tuh sama yang mereka itu semua banyak dan Tanda kutip mereka itu. di situ gue ngelihat ada yang gede tinggi apa semua segala macem gitu. Di dekat pohon beringin itu. Iya di satu area lingkup itu. Di satu area lingkup itu bener-bener yang ada ini. Tapi perasaan gue ya udah ini teman gue, kita main bareng. Giling. Tapi mungkin karena masih kecil juga kali ya Cong. 5 tahunan kan, kayak paham juga. 5 tahun itu kan kayak punya temen hayalan. Itu bener-bener yang kita main bareng apa semua segala macem. Dulu, sorry gue potong. Lu main bareng yang lu lihat itu yang kayak hitam apa gitu. Normal aja atau enggak yang Enggak gendruwo yang gede tinggi apa. Tapi kan lu tahu itu bukan manusia kan Bun? Gue nggak ngerti. Oke. Gue nggak ngerti pada saat itu. Terus bener-bener tapi yang gue sering deket ini itu tinggi besar itu yang hitam sama ada si yang macan ini yang gue naik ke atasnya itu yang ada deket gue saat itu. Kita main apa semua segala macam kayak gue kesini bener gue dijagain kayak kita lari-larian gitu, main lari-larian, main kejar-kejaran terus dijagain sampai gue tuh nggak tahu kalau ternyata gue tuh udah dicari-cariin. Anjir. Jadi jatuhnya lu hilang Berapa hari Bun? Nggak sampai berapa hari, mungkin semalam gitu. Anjir. Dang. Terus? Udah pada panik apa segala macam. Terus akhirnya dicari orang yang bisa ada di pinggir kali, nyebrang kali gitu kan. Ya udah, ini nanti malam baru. Lu ngapain ngikutin gua, Dep? Hah? Lu ngapain ngikutin gua? Kalau gua begini ya biarkan gua begini kayak cibi-cibi. Kasian Buncis harus ngeliatnya begitu gitu loh. Jadi kalau berdua aja di belakang gitu. Jadi itu dibilangnya ini nanti akan balik tengah malam. Tapi orang balik itu. Iya, bilang itu. Ya udah, akhirnya semua ya di rumah kayak biasa aja tapi ya tetap namanya panik ya, orang anak hilang, anak kecil gitu kan. Udah kayak gitu di alamnya gua, bukan di alam gua ya, di alam mereka yang lo gua yang datengin berada Di tempat mereka. ya, gua nggak tahu karena bagi gue itu alamnya ya memang Alam sutra. alam sama sama gue. Jadi memang berbeda. Gue nggak ngerti perpindahannya itu seperti apa karena memang yang gue berjalan tuh semua sama aja. Cuma yang gue rasa memang gue tuh main hanya sebentar dan itu memang masih malam keadaannya. Oh jadi lu sebenarnya nggak nunggu siang ya Cong? Nggak nemu siang karena kan gue jalan keluar itu dari malam. Yang gue dengar ngorok nah dia malam ya udah. Jadi gue merasa memang cuma gue main sebentar kok nggak lama kayak gitu. Terus yang dan lu main happy gitu ya cekikan kan ketawa apa semua ya, happy dong. Iya. Dan lu nggak tahu mereka panik nyariin lo. Nggak tahu gitu. Astaga. Terus sampai gue lari ke sini gue dijagain. Oke, nggak boleh keluar. pulang dulu nih. Iya. Kita masih asik main loh, gitu ya. Di situ gue ngeliat ada anak kecil tuh yang seumuran kayak gue gitu. Dari jauh udah begini-begini aja. Ngajakin ke? Manggil karena posisi gue sama.
merinding taruh. Karena posisi gue sama nih, gue kecil, area anak kecil. Gue berusaha untuk lari, tapi gue selalu ditarik, dijaga, ditahan bener-bener. Udah lu tuh di sini aja, lu di sini aja. Enggak, aku mau kesana, aku mau samperin dia, Itu tuh yang bener-bener gue berusaha keras tapi nggak bisa, sampai gue mulai di situ gue panik, nangis, gue bilang dan pulang. Gue mau pulang, tolongin gue. Nah terus udah gitu, nggak tahu kenapa kayak. Kalau yang sedih sih, Le? Enggak, gue gak sedih. Kan kok ngapain gue sedih dengerin dia begituan, orang kan dia di dunia orang lain. yang mau pulang. Iya, oke Jadi sedih sedih. gue. Saya pulang dulu. Ya, jangan dong. Terus Ayo Bun, kita ke depan dulu. nggak usah. Nah terus udah di situ karena gue yang bener-bener gue bingung gue harus kayak gimana caranya, segala macam itu yang gue tuh minta tolong, dia cuma begini doang. Sama si anak kecil itu. Dari sana tuh udah begini doang. Enggak, dia posisinya itu di dalam area itu atau di luar area itu? Di luar dari robokan. Area itu kan? Tapi masih dalam hanya beberapa jarak ya. Gue juga. Berarti dia masih dalam area situ dong. Apakah dia ikut tersesat di dalam atau dia di luar area itu yang lihat lo lagi main gitu? Itu yang gue nggak tahu ya. Maksudnya memang. Nah pokoknya itu tuh gue merasa di jaraknya tuh nggak jauh aja. Dikelilingin, tapi gue ngeliat ada anak kecil di sana. Tolongin gue. Gue tuh mau kesana selalu nggak bisa. Jangan dong. Jangan. Kaget gue. Jadi nanti ditarik kayak gitu. Gue udah mau deket sana, udah mau begini nggak bisa ditarik lagi, posisi gue ada di sana. Sampai gue nangis, gue bingung gimana semua segala macam. Tiba-tiba yang gue tuh kayak ngeliat ke atas, itu tuh kayak sinar putih terang banget yang gue sampai gue bilang, sinar mencari. Kenapa Sheila Majid tiba-tiba masuk ke dalam situ? Dia kan orang Malaysia. Sinaran, soalnya kan sinar. mana? Bukan ya, Sheila Majid itu si Ande. Kita lagi nggak tebak lagu. Iya sih. Iya. Kita lagi Lanjut. mendengarkan Terus ceritanya Buncis. Ya. Gue kesilauan, terus bener-bener udah akhirnya tiba-tiba gue digendong Sama yang tinggi besar itu, gue digendong di belakangnya gitu. Udah, yang gue cuma kayak tidur gitu dia, tidur. Tapi sebelum itu gue melihat ada yang si macan itu tuh tetap ngiringin barengan si yang hitam itu. Oh. Udah, gue nggak tahu. Tiba-tiba paginya gue udah bangun ada di rumah. Apa yang mereka bilang? Keluarga lo. Mana aja? Oh my god. Terus? nggak temana tuh. Ini pagi kan gue udah bangun. Iya, tadi malam bobo. Tadi bangun. Gitu. Nggak temana katanya. Dan gue nggak tahu kalau gue itu udah kemarin. Iya kan tadi. Oh iya, semalam. malam. Itu yang gue bilang. Hah? Emang iya? Lu kemana? Enggak kemana-mana. Ini kan baru bangun. Gue cuma begitu doang. Baru bangun. Iya, kan baru bangun tidur. Gue bilang gitu kan. Pasti bilang udah 1 hari. Gue yang baru cuma kayak orang ngomong. Gue gitu. Saya sih 1 hari. Orang malam. Udah gitu ngantuk. Tidur lagi. Tengah malam bangun. Ada macan itu di pojokan. Lu ceritain tuh semuanya. Iya, gue cuma bilang ada macan di pojokan di luar begitu doang. Terus ya udah, gue ngantuk ya pulang, langsung tidur. Selayaknya Iya anak sih. kecil ngomong Iya aja. sih, iya. Itu Terus katanya apa itu? Maksudnya artinya tuh apa berarti? Apa Coba yang terjadi tanya. sama lo? kan tadi katanya coba tanya sama Dea, Leoni, usah. ya maaf. Kita tanyanya Yellow Pages aja. Akhirnya kalau dari yang orang pintar dari seberang
kali ya udah nggak apa-apa, ini anak udah balik, ya udah ini memang ada sesuatu, ada istilahnya gila atau kayak gimana gitu. Yang kita nggak tahu gitu, cuma kan kalau orang tua ya lu takutnya gila. Iya, Iya, benar. Berusaha untuk ditutup. Ngerinya kayak gitu. Ya berusaha untuk ditutup apa semua segala macam, cuma memang dibilang ya ini nggak akan bisa, mungkin dia tetap akan bisa merasakan sampai kapanpun. Ya. Selamat ya Bun. Selamat lo. Mata lu aja kemana-mana. Kalau gua kan feeling good. Lah kasut. Gue memang pada dasarnya nggak bisa melihat, tapi feeling itu pasti selalu ada. Apalagi kayak ketemu sama energinya itu yang kayak lo yang bisa ini buncis, yang bisa yang ini juga gitu, kayak energinya tuh kayak makin kenceng. Ini nggak sih lo? Karena kayak bisa ngebantu. Tapi kayaknya next time nggak usah lagi lah. Apanya? Nggak usah saling bantu. Nggak usah ketemu ya? Ya. sendiri-sendiri. Jangan dong. Itu sendiri kalau keluar kota. Iya. Thank you. Lu kalau sendiri berarti keluar kota. Nggak usah. Gue di Bali aja. Jadi itu cerita lu soal si binatang itu. Iya, itu Binatang-binatang tanda kutip ya. Ya. ya itu pertama kali gue yang dimana gue ngerasa ya terlihat gitu. Cuma untuk saat ini kan memang gue nggak ngerti ya. Itu cerita dari nyokap gue bilang katanya apa namanya udah ditutup semua segala macam. Sampai saat ini pun kadang gue halu nggak sih? Gue halu Ya. Jadi apa? Questioning yourself sih. Apa sih bahasa Indonesia? Iya. Mempertanyakan diri sendiri. Mempertanyakan. Karena Lia aja dulu waktu pas kejadian-kejadian gitu aja kan dia suka nggak ingat gitu kan. Kalau udah kena gitu surpannya. Kejadian-kejadian aja dia nggak inget sama sekali. Cuman proses menuju ke sananya mungkin yang dia inget kan. Itu doang. Terus kadang waktu itu udah sempet ditutup tapi masih gitu lagi. Makanya gue pernah bilang sama lo kan, Li. Ya itu sebenarnya anugerah, itu sebenarnya gift. Cuman karena lo nya ngedefense, ya udah denial, ya udah. Gue tuh masih inget tahu malah. Kita tuh pernah yang kayak nyoba untuk ke beberapa orang untuk bantu ngilangin itu. Ada yang sampai ke kelenteng lah ditulisin Cina di belakang. Terus yang kayak dibacain begitu-gitu. Tetap nggak bisa, karena itu anugerah kan. Di tangannya. tapi Jujurlah padaku. sekarang gitu daripada gue merasakan kayak gini terus, gue sampai ada di titik yang namanya ya udah deh Ini ngeliat sekalian. lihat sekalian gue tahu Enak tahu gue. iya enak I know pasti beratnya akan kayak gimana, gue ngerti. Cuma maksud gue biar gue bisa lebih menjaga untuk diri gue nih, gue harus gimana ketimbang dengan gue keadaan gue kayak gini yang gue cuma merasakan segala macam dan memang gue dikasih tahu tuh dalam hati yang di sini ada ini yang ada gue kehantem. Sering kehantemnya tuh bentrok energinya tuh yang gue kayak males gitu. Karena gue nggak nyambung atau gimana. Gue nggak tahu, gue nggak ngelihat apa segala macam, tiba-tiba yang bentrok aja. Kan minum gue. Lototin gue. Minum gue itu sebenarnya. Oke, berarti cuma itu aja ya cerita kita hari ini, Brosis. Menurut gue sih itu Sebenarnya sih ya agak serem ya. Menurut gue juga begitu ya. Karena yang namanya anak kecil itu memang pasti mempunyai teman hayalan dan masih polos, masih bisa merasakan dan juga masih bisa melihat apapun yang terjadi di sekitar. Jadi dia nggak bisa apa? Tapi penjelasannya kurang baik gitu karena masih anak kecil juga. Dan juga nggak bisa membedakan nih yang mana real, yang mana enggak gitu. Next time kita ceritain
tempat yang terlihat seperti pasar kali ya. Itu ada tuh filmnya tuh. Ada tuh kalau nggak salah filmnya. Masa? Jadi dia kayak masuk ke dalam satu tempat. Dia bilang katanya di situ rame banget. Tapi sebenarnya itu tuh cuma kayak hutan. Jadi sebenarnya itu bukan tempat apa-apa. Bukan tempat apa-apa padahal itu hutan. Tapi yang sepenglihatan dia tuh rame banget. Tapi gue lupa itu film apa. Oh, film Indonesia atau film luar? Itu dia gue lupa. Apa itu film Thailand? Apa itu film ini? Kejadian sama gue. Nah, pernah kejadian Lu sama naik gunung berarti? Kali gue naik gunung. Pernah kejadian Nah, sama itu lu waktu lagi syuting Love di Gunung Putrai. Tuh kan gunung. kan? Tapi emang itu kita daki kan kagak, Cong? Ya, Gimana, kan, Bro, setidaknya di gunung karena biasanya yang tempat-tempat kayak gitu ada di satu tempat di gunung. Ada Gimana? yang namanya pasar-pasar. Rosis, penasaran dengan ceritanya Lia? Nah, kita kayak ketemunya lagi minggu depan kali ya. Next episode kali ya, biar Lia akan menceritakan bagaimana suasana pasar. Suasana di kota. Bagaimana suasana pasar tersebut. Ya. Mari. Cong ya. Kayaknya bener deh itu ada setan. Ada filmnya deh. Ada. Pasar setan. Iya nggak sih? Gak tahu juga, nanti kita coba cek aja kali ya. Kita cek. Ya udah, Pokoknya kita nanti ketemu kalau lagi penasaran sama cerita Lia, balik lagi minggu depan. Oke. Next episode ya. Sampai ketemu lagi. Dewa Ode, sisters, cerita horor. Aduh.